Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Suryani dan bahasa Ibrani merupakan dua bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab dibandingkan seluruh bahasa yang ada di dunia. Oleh karenanya, pada video kali ini saya akan coba menerjemahkan secara harfiah surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Yang pertama ada kata Al-Fatihah, ya artinya pembuka dalam bahasa Suryani, Fathah, dan bahasa Ibrani ha posahat. Di sini banyak sekali kemiripan yang membedakan hanya kata sandangnya. Dalam bahasa Arab kita ketahui ada kata al, sementara bahasa Suryani biasanya ada akhiran a atau o, dan bahasa Ibrani ada awalan ha. Kata Al-Fatihah, Fathah, dan ha posahat merupakan bentuk mu'annas dari masing-masing muzakarnya. Al-Fatihah kalau kita muzakarkan menjadi Al-Fatih, sementara Fathah menjadi Fatih, dan ha posahat menjadi ha poteh. Kita masuk ke isti'adah untuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tidak perlu diterjemahkan karena sudah insyaallah sudah sangat familiar dengan makna dari ayat tersebut atau dari kalimat tersebut. Di sini kita akan bandingkan leksikal dan juga maknanya ya. Untuk bahasa Suryani, kalimat tersebut menjadi mithgawasna wa Allah min satana lita. Mithgawas ini artinya memohon perlindungan. Mungkin kita pernah dengar al-ghaus dalam bahasa Arab, ada kemiripan dengan gawas dalam bahasa Suryani. Kemudian ada partikel na, dia adalah singkatan dari ena metgawasna. Sangat sering dalam bahasa Suryani subjek ena ini dibuang, jadi cukup dicantumkan kata na di belakangnya saja, metgawasna. Allah, nah Allah di sini terjemahkan menjadi alaha atau Maria karena Allah adalah isim alam atau proper noun yang tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa lain. Min sultana lita, di sini ada kata min dan men memiliki sangat banyak kemiripan. Syaitan menjadi sultana. Umumnya huruf shin dalam bahasa Arab akan berubah menjadi sin dalam atau samih dalam bahasa Suryaninya. Di sana ada kata lita, ini sama seperti ar-rajim dengan makna terkutuk. Dia wallahu alam diambil dari kata luto, artinya laknat atau melaknat. Lut artinya melaknat. Kemudian dalam bahasa Suryani untuk menyatakan mudhari' atau present, dia menggunakan active participle atau isim fa'il. Berbeda dalam bahasa Arab di mana dia menggunakan fi'il mudhari', bukan isim fa'il. Kemudian dalam bahasa Ibrani kita lihat kalimat tersebut menjadi ani mabaqish mahasib Allah mihasaltan minhasaltan ha'arur. Dalam bahasa Ibrani subjek itu harus selalu dimunculkan. Berbeda dari bahasa Suryani. Ani mabaqish artinya aku berlindung, mahase aku mohon perlindungan ya. Aku memohon, mabaqish memohon, mahase artinya perlindungan. Ballah, pada Allah, min itu harusnya ada minnya bukan mi. Ha satan dari syaitan, ha arur yang terkutuk. Di sini sama dalam bahasa Ibrani untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang menggunakan present atau fi'il, untuk menggunakan isim fa'il atau active participle, ani mabaqish. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Suryani dibaca bashmadallah rahmana rahmathna. Dalam bahasa Ibrani bashim Allah harahamam harahaman harahum. Ada kata ashma di mana asal kata tersebut adalah shma. Ya karena ada huruf b maka menjadi bashma. Allah rahmana rahmathna. Rahmana ini sama seperti Rahman dalam bahasa Arab, dan juga Rahim sama seperti Rahmathna.
Dalam bahasa Ibrani, Beshem Allah Rahman Harahum. Shem ini sama seperti isim dan Shema dalam bahasa Suryani. Allah Harahaman Harahum, ya. Ini banyak sekali kemiripan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja dalam bahasa Suryani untuk menyatakan idhofat atau kepemilikan kita menggunakan artikel the. Bashmad Allah artinya dengan nama Allah. Ayat pertama atau ayat kedua menurut sebagian ulama, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa Suryani, qul Allah mari almin. Dalam bahasa Ibrani, hasyabah lallah ribon alamin. Qulasa ini artinya puji, ya, pujian atau segala puji. Di sini sengaja digunakan tafsir atau terjemah harfiah supaya mirip dengan kata-kata dalam bahasa Arabnya. Karena ketika diterjemahkan secara tafsiriyah, maka harusnya adalah segala puji. Qul khulasa seperti itu. Lallah mari almin. Mari adalah bentuk konstruk atau idhofat dari kata Maria. Jadi ketika kata Maria ini diidhofatkan atau digabungkan, dia menjadi bentuk mari. Atau bentuk absolut, ya. Dalam bahasa Suryani ini sebenarnya ada dua bentuk, ada bentuk emfatik, ada bentuk absolut. Ketika diidhofatkan, dia sering menggunakan bentuk absolut. Mari almin, ya, almin ini mirip dengan alamin. Kemudian yang berikutnya ada hasyabah la Allah. Hasyabah artinya pujian. Kemudian ribon, nah ini mirip dengan bahasa Arab, ya. Ribon artinya Rob, artinya Tuhan. Alamim, Tuhan semesta alam. Nah, di sini ada tiga kata yang sangat mirip, yaitu alamin, almin, dan alamim. Ini sudah tadi, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmana, Rahmatana, Harahaman, Harahum. Nah, di sana ada huruf ha yang ada titik, itu untuk membedakan bunyi ha dan bunyi ha. Ha yang tidak ada titik itu dibacanya ha, dan ha yang ada titik dibacanya ha. Malik Yaumiddin, ini juga banyak kemiripan. Malik Yaumiddin, ini diartikan secara harfiah, jadi Malik. Kalau diterjemahkan secara tafsiriyah, yang menguasai, maka nanti akan memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Suryani, Malik Dejum Dina. Nah, kata din, ini semua memiliki kesamaan. Din artinya bukan agama di sini, ya. Karena kalau agama, maka nanti berubah dalam bahasa Suryani menjadi tash'uta, ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani, Molech Yom Hadin. Ini semua katanya memiliki kesamaan. Ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Suryani, lahu dhaik balhinan wa lahu dhaik bakhninan. Di sini saya sengaja buatkan transliterasi supaya bisa dibaca, ya, dengan mudah. Lahu dhaik dalam bahasa Suryani, di sini ada kemiripan dalam bahasa Arab, yaitu ketika ingin menekankan sesuatu, maka kata tersebut diletakkan di awal. Lahu dhaik, hanya kepada engkau. Di sini lah untuk laki-laki. Balhinnan wa bakh lahu dhaik bakhninan. Kata ibadah dalam bahasa Suryani menggunakan kata palhin. Walaupun di sana ada kata ibad, tapi tidak digunakan untuk ibadah, tapi untuk bekerja. Jadi palhin. Palhinnan, nah di sini tadi untuk saya itu na, kalau kami nan. Wavah lahu dhaik bakhninan. Dalam bahasa Ibrani, ia dibaca rah othha anahnu abdim rah mimicha anahnu mabaqshim ezra. Rah othha, hanya kepadamu, anahnu kami, abdim menyembah, warah mimicha, dan hanya darimu, anahnu mabaqshim ezra, darimu kami, anahnu adalah kami, mabaqshim memohon, izra pertolongan. Kita mungkin pernah dengar ada izra atau uzair, ya artinya adalah pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim dzawar an lurha thrissa. Di sini juga
terjemahan harfiah ya, karena jalan yang lurus diterjemahkan, bukan jalan-jalan orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang benar. Jadi diterjemahkan apa adanya sesuai dengan terjemahan harfiah. Zawar artinya tunjukkanlah kepada kami, dia bentuk imperatif atau bentuk perintah dari kata zawar. Nah, an di sana adalah sebagai objek ya. Mungkin dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab, na di sini an. Urha adalah jalan. Ya, jalan urha. Trista artinya yang lurus. Dalam bahasa Ibrani dibaca hadrikh nu la derikh. La derikh hayasar. Hadrikh. Hadrikh ini dari kata derikh. Masuk ke dalam wazan hif'il menjadi hadrikh. Hadrikh nu la derikh. La derikh adalah bentuk gabungan dari kata le dan ha. La derikh. Laha yasar, jalan yang lurus ya. Yasar artinya lurus. Ayat terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baca urha de at'af lahon laitsau mitraghzin walaitsau ta'in. Urha itu tadi ya jalan. The at'af yang engkau telah berikan nikmat. Jadi an'amta dalam bahasa Suryani adalah at'aft dari kata tav ya, artinya baik. Lahon artinya alaihim, yaitu kepada mereka. Laisau mitraghzin ya, bukan jalan mitraghzin, orang-orang yang dimurkai. Ini bentuk absolut dari bentuk karena dalam kalimat atau isim maf'ul ini sering digunakan bentuk yang absolut dibandingkan bentuk yang emfatik atau penekanan. Walaitsau ta'in, dan bukan jalan. Ta'in artinya dhalin. Kemudian dalam bahasa Ibrani hadirikh asyir hitib amhem loho za'umim walloha mat'im. Hadirikh jalan, asyir adalah asyir di sini adalah isim mausul alladzina dalam bahasa Suryani jadi the aja, bahasa Ibrani jadi asyir. Hitib adalah bentuk mengikuti wazan hif'il dari kata tov, jadi hitib atau hitib ya. Amhim kepada mereka, loha za'umim bukan orang-orang yang dibenci, waloha mat'im dan bukan orang-orang yang sesat. Nah, di sini setelah kita baca ayat ini, perbandingan dalam bahasa Arab, surah yang dalam Ibrani, maka kita lihat di sini yang banyak persamaan. Yang pertama, yang kedua, bahasa Arab kaya akan kosakata, kaya akan dengan kata-kata yang lebih luas ya. Contohnya adalah kata alladzina salah satunya. Di mana dalam bahasa Suryani hanya menggunakan the, dalam bahasa Ibrani hanya menggunakan asyir. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.